Sahabat Ashifa, pernah gak kamu merasa sudah berdoa sekuat tenaga, sudah bangun malam, sudah sedekah diam-diam, sudah sabar menghadapi ujian, tapi seolah-olah jawaban dari langit itu belum juga datang? Mungkin ini bukan tentang kurangnya amal, bukan juga tentang waktu yang belum tepat, tapi justru karena ada satu ayat yang belum kamu ketuk pintunya. Satu ayat istimewa, satu kalimat dari langit, yang tidak dibacakan di setiap kesempatan, tapi disimpan rapi oleh sebagian kecil hamba yang mengerti rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Shifaul Qalbi, tempat di mana hati-hati kita beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dari ketakutan yang memeluk diam-diam, dan dari harapan yang kadang menguap di tengah usaha. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kamu yang sudah klik video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktumu. Karena percayalah, kamu gak sedang nonton ini karena iseng. Bukan juga karena algoritma YouTube yang kebetulan nyodorin video ini ke berandamu. Tapi karena ada bagian dari hidupmu yang akan dijawab lewat ayat ini. Kalau kamu merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang besar, maka bisa jadi video ini adalah bagian dari jawaban yang selama ini kamu minta dalam sujudmu. Yuk ketik 77 di kolom komentar. Sebagai bentuk kamu siap menyalurkan energi positif. Buat semua sahabat Ashifa yang lagi sama-sama nyari jawaban dari langit. Hari ini kita akan bahas satu hal yang nyaris tidak disadari, tapi bisa mengubah nasib seseorang. Bukan dari usaha tambahan, bukan dari koneksi atau jabatan, tapi dari satu hal sederhana. Satu ayat yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai hadiah khusus untuk umat akhir zaman. Dan yang mencengangkan adalah, 99% umat Islam belum benar-benar tahu kekuatan ayat ini. Sahabat Ashifa, ayat ini bukan ayat biasa. Bukan ayat yang dibaca dalam ritual yang umum. Tapi ayat yang disebut oleh sebagian ulama sebagai kunci langit yang terkunci. Ayat yang dibacakan Nabi ketika hatinya terasa sesak. Ayat yang diturunkan di saat umat sedang kehilangan arah. Ayat yang menjadi penutup surat yang tidak memiliki basmalah. Ya, ayat ini ada di bagian akhir dari surah At-Taubah. Sebuah surat yang penuh peringatan, teguran, dan ketegasan. Surah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kandungan suratnya penuh dengan perintah untuk taubat, kembali kepada kebenaran. Namun di akhir surat itu, Allah memberikan sebuah penyejuk jiwa. Dua ayat terakhir, yang menurut banyak riwayat, diturunkan secara khusus oleh Jibril. Ayat 128 dan 129 surah At-Taubah. Sebelum kita bongkar kandungannya, kita simak dulu ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma anitum, harisun alaikum, bil mukminina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Buat kamu yang baru pertama kali dengar ayat ini, tenang, karena kamu tidak sendiri. Bahkan banyak yang sudah puluhan tahun jadi muslim, tapi belum pernah menyentuh makna dua ayat ini secara utuh. Sahabat Ashifa, mari kita pelan-pelan pahami maknanya. Biar kamu bisa rasakan sendiri betapa ayat ini bukan sekadar lantunan, tapi nafas pertolongan dari langit. Di ayat pertama, Allah menggambarkan sosok Nabi Muhammad sebagai seseorang yang bukan asing bagi kita, bukan datang dari luar, tapi lahir dari kaum kita sendiri. Seorang rasul yang berat melihat umatnya menderita, yang ingin semua kebaikan datang kepada kita, yang sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Bayangkan, seorang utusan langit, yang tidak hanya membawa wahyu, tapi juga membawa perasaan cinta dan empati yang dalam. Ketika kita terjatuh, beliau tidak menyalahkan. Ketika kita lemah, beliau tidak meninggalkan, dan ketika kita butuh, beliau adalah doa yang tak pernah berhenti naik ke langit untuk kita. Ayat ini mengingatkan kita, bahwa hidup ini berat memang, tapi kita tidak berjalan sendirian. Ada Rasul yang sayang, ada Allah yang melihat, ada langit yang diam-diam mempersiapkan pertolongan. Lalu di ayat selanjutnya, sebuah kalimat yang begitu kuat, sederhana, tapi menggetarkan, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Sahabat Ashifa, kalau kamu pernah merasa seluruh pintu tertutup,
Kalau kamu pernah menangis dalam diam, kalau kamu pernah merintih dalam doa, dan hanya dinding yang jadi saksi, maka bacalah kalimat ini dalam. Ucapkan perlahan, dari hatimu, karena kalimat ini bukan sekadar zikir, tapi tameng jiwa. Ini adalah perisai bagi hati yang rapuh. Ini adalah alarm bahwa kamu tidak sendirian, dan langit selalu bersama mereka yang bertawakal. Kenapa dua ayat ini istimewa? Karena bukan hanya menjadi penguat nabi, tapi menjadi pengingat bahwa semua masalah yang kamu hadapi hari ini, sudah ada penawarnya sejak 1400 tahun lalu. Dan yang luar biasa, ayat ini disampaikan oleh Jibril secara khusus. Bukan sekadar wahyu biasa, tapi hadiah langit, yang disimpan, yang dilindungi, dan hanya dibuka kepada mereka yang benar-benar mencari. Sahabat Ashifa, hari ini kamu sedang membuka satu pintu. Pintu yang mungkin belum pernah kamu ketuk sebelumnya. Dan siapa tahu, ini adalah pintu yang selama ini kamu cari. Mungkin kamu belum tahu kenapa kamu menangis saat dengar ayat ini. Mungkin kamu belum paham kenapa hati kamu tiba-tiba terasa sesak tapi lega. Itu karena ruhmu mengenali ayat ini. Ruhmu tahu bahwa inilah kunci dari banyak pintu yang kamu rasa buntu. Karena itu, jangan buru-buru pergi dari video ini. Karena di bagian kedua nanti, kita akan bongkar kenapa ayat ini jadi rahasia besar para ahli tahajud dan pejuang subuh. Dan bagaimana mereka mengamalkannya hingga hidup mereka berubah total. Tapi sebelum lanjut, jawab dulu satu pertanyaan ini di komentar. Apakah kamu siap menyambut ayat dari langit ini dalam hidupmu? Dan jangan lupa, tulis 77 sebagai tanda kamu sedang berbagi energi positif. Dengan semua sahabat Ashifa yang sama-sama sedang menjemput pertolongan dari langit. Sampai jumpa di bagian kedua. Kita akan lanjut, masih bersama ayat ini, masih bersama rasa yang belum selesai, dan masih bersama hati yang sedang disembuhkan dengan cahaya wahyu. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada bagian kedua dari pembahasan tentang dua ayat pamungkas surah At-Taubah. Dua ayat yang tidak hanya dibisikkan oleh langit, tapi juga dibawa langsung oleh malaikat Jibril, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Dan luar biasanya, ayat ini bukan turun karena pertanyaan, bukan juga karena kejadian tertentu di bumi, tapi ayat ini datang sebagai hadiah dari atas langit yang tertinggi. Di bagian pertama kita sudah membahas betapa istimewanya dua ayat ini, dan bagaimana ia bisa menyentuh sisi terdalam dari jiwa kita yang seringkali haus akan penguatan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagian yang membuat ayat ini layak disebut sebagai senjata rahasia para ahli tahajud, para ulama, bahkan para wali yang hidupnya dipenuhi keberkahan. Kenapa dua ayat ini bisa begitu powerful? Apa yang membuatnya punya kekuatan spiritual luar biasa? Dan bagaimana cara para ulama mengamalkannya hingga hidup mereka seakan mengalir dalam tuntunan langit? Sahabat Ashifa, di bagian ini, kita akan bongkar 3 rahasia langit yang terkandung di balik dua ayat ini. Rahasia yang diam-diam diamalkan oleh mereka yang hidupnya dipenuhi ketenangan, mereka yang ringan langkahnya, luas rezekinya, dan kuat hatinya. Yuk siapkan hati dan pikiran, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar teori, tapi warisan dari Rasulullah, yang kalau kita jaga, akan menjadi pelita dalam hidup yang sering gelap dan ragu. Rahasia pertama, ayat ini adalah benteng jiwa dari semua hal yang tak terlihat. Sahabat Ashifa, banyak orang berpikir bahwa hidup itu hanya soal yang kelihatan. Soal uang, soal pekerjaan, soal pasangan, soal rumah. Padahal yang paling sering membuat hidup kita berat adalah hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Seperti rasa khawatir yang muncul tiba-tiba, rasa takut tanpa sebab, kecemasan yang tidak bisa dijelaskan, atau bahkan rezeki yang seolah seret tanpa alasan yang jelas. Disinilah dua ayat ini bekerja sebagai benteng tak kasat mata. Ayat ini bukan hanya penguat dari luar, tapi menstabilkan jiwa dari dalam. Makanya banyak ulama yang menyarankan agar dua ayat ini dibaca setiap hari, terutama setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, saat sebelum tidur, setelah selesai tahajud. Kenapa waktu-waktu itu? Karena itu adalah waktu-waktu di mana gerbang spiritual manusia sedang terbuka lebar. Dan pada waktu itu pula, langit mendekat, malaikat mencatat, dan hati paling siap menerima pesan. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah menuliskan dalam kitabnya, bahwa dua ayat ini termasuk zikir perlindungan paling lengkap,
Karena mencakup aspek cinta Rasul, tawakal, dan keyakinan pada kekuasaan Allah. Coba bayangkan, kamu mengawali pagi dengan kalimat, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Artinya, cukuplah Allah bagiku. Kalimat ini ibarat kamu menutup semua lubang kekhawatiran sebelum hari itu dimulai. Kamu seperti sedang berkata pada dunia, apapun yang terjadi hari ini, aku sudah punya sandaran paling kokoh. Lalu kamu akhiri malam dengan kalimat yang sama. Kamu sedang membungkus dirimu dari serangan halus yang tak kasat mata, termasuk gangguan dari jin, was-was setan, bahkan energi negatif dari lingkungan sekitar. Rahasia kedua, ayat ini adalah jembatan spiritual antara cinta Rasul dan pertolongan Allah. Sahabat Ashifa yang baik, kita tahu bahwa mencintai Rasul bukan sekadar slogan, tapi harus ada ikatan batin yang kuat. Dan ayat ini justru menghidupkan rasa cinta itu. Perhatikan ayat 128. Bagaimana Allah menggambarkan Rasul sebagai orang yang berasal dari kalangan kita sendiri. Bukan asing, bukan makhluk gaib, tapi manusia yang menyatu dengan kita, merasa berat saat kita susah, sangat ingin kita selamat, dan sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Ayat ini bisa menjadi sarana menumbuhkan hubungan emosional antara hati kita dengan Rasulullah. Apalagi kalau dibaca di waktu malam, saat suasana hening, saat hati mudah larut dalam makna. Kalau kamu membaca ayat ini di waktu tahajud, lalu menangis sambil membayangkan wajah Rasulullah, sambil mengingat perjuangan beliau, sambil memohon agar cinta itu tumbuh, maka kamu sedang menyambungkan kabel spiritual yang selama ini mungkin putus. Dan itulah salah satu alasan kenapa hidup sebagian orang tiba-tiba terasa ringan. Karena mereka tidak hanya menghafal ayat, tapi menyatu dengan ruh ayat itu. Mereka merasa dicintai oleh Rasul, dan itu membuat mereka yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Jadi ketika kamu membaca, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, kamu tidak hanya sedang menyatakan tawakal, tapi kamu sedang mempertegas hubungan antara cinta kepada Nabi dan tawakal kepada Allah. Dan jika dua kekuatan ini bersatu dalam satu hati, maka apapun musibah yang datang, akan terasa lebih ringan, karena kamu sedang disandarkan pada dua sandaran terkuat, yaitu kasih Rasul dan penjagaan Allah. Rahasia ketiga, ayat ini membuka gerbang rezeki dan ketenangan jiwa. Sahabat Ashifa, ini bagian yang sering kali dilewatkan. Padahal ayat ini menyimpan kunci rezeki yang mengalir deras. Tapi bukan rezeki dalam bentuk uang semata, tapi kelapangan hidup. Dalam catatan sebagian ulama, ada orang-orang yang membacakan dua ayat ini setiap setelah tahajud. Lalu dilanjutkan dengan doa singkat. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Doa pendek yang pernah diajarkan Rasul kepada Fatimah radhiyallahu anha. Yang maknanya, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Gabungan antara dua ayat dan doa ini, menjadi formula spiritual yang dahsyat. Karena satu sisi ada keyakinan dan tawakal, di sisi lain ada permohonan yang penuh kelembutan. Dan kisahnya nyata, ada orang yang merasa terjebak dalam hutang. Setiap malam ia bangun, sholat 2 rakaat, lalu membaca dua ayat ini, dan menutupnya dengan doa tersebut. Tak lama kemudian, Allah bukakan pintu yang tidak pernah ia duga. Ada yang merasa rumah tangganya di ujung kehancuran. Setiap malam ia menangis, membaca dua ayat ini, memohon agar diberikan kekuatan, dan perlahan, suasana rumah berubah, dari panas menjadi sejuk, dari tegang menjadi teduh. Inilah keajaiban yang tidak bisa dilihat dengan logika, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang mengamalkan. Sahabat Ashifa, kalau kamu hari ini sedang bingung, sedang gelisah, sedang kehilangan arah, maka dua ayat ini bisa menjadi kompas hidupmu. Dan kabar baiknya, ayat ini tidak butuh waktu berjam-jam untuk dibaca. Tidak butuh hafalan yang rumit. Tidak perlu ritual yang menyulitkan. Cukup duduk sebentar, bersihkan hati, lalu ucapkan dua ayat ini. Dengan penuh penghayatan, lalu lanjutkan dengan satu kalimat. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Dan setelah itu, biar langit yang bekerja, biar langit yang menunjukkan jalan. Karena tugas kita adalah mengetuk pintu, dan tugas langit adalah membuka. Sebelum kita tutup bagian kedua ini, aku mau ajak kamu menulis di komentar. Aku siap menjadikan dua ayat ini sebagai pelita hidupku. Dan tetap tulis angka 77 untuk terus menyalurkan energi positif.
Biar video ini menyentuh lebih banyak hati yang sedang mencari cahaya. Di bagian ketiga, kita akan bahas lebih praktis. Bagaimana cara mengamalkan ayat ini secara harian. Biar bukan cuma tahu ilmunya, tapi benar-benar terasa dampaknya. Kamu siap, karena pelita itu sudah di tanganmu. Sekarang saatnya dinyalakan. Sampai jumpa di bagian ketiga. Masih bersama Syifaul Qalbi, masih bersama ayat dari Jibril, dan masih bersama hati yang sedang ingin sembuh. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah membahas tentang 2 ayat penutup surah At-Taubah. Ayat yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril. Sebagai hadiah eksklusif dari langit untuk umat Nabi Muhammad. Di bagian pertama, kita membuka tabir betapa istimewanya 2 ayat ini. Di bagian kedua, kita mengupas rahasia langit dan pengaruh spiritualnya yang luar biasa. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar dibaca, tapi diamalkan dengan hati, dengan kesadaran, dengan niat yang bulat, agar cahaya ayat ini benar-benar membimbing langkah kita dalam kehidupan. Sahabat Asy-Syifa, apa gunanya tahu rahasia besar tapi tidak dijadikan pegangan? Apa gunanya mengetahui hadiah langit, kalau hanya disimpan di dalam catatan tanpa diamalkan? Karena itu, hari ini kita akan bahas dengan santai dan mengalir. 3 metode kuat yang sudah dipraktikkan para ulama dan orang soleh untuk mengamalkan 2 ayat ini. Dan semoga setelah ini, kamu bisa langsung menerapkannya dalam hidupmu. Langsung merasakan perubahan, dan langsung tersambung dengan kekuatan spiritual yang selama ini kamu rindukan. Metode pertama, amalkan setelah tahajud, sebelum doa. Sahabat Asy-Syifa, waktu tahajud adalah waktu ketika langit benar-benar dekat. Udara malam masih bersih, kesunyian menjadi jembatan, dan hati sedang dalam posisi paling jujur. Kalau kamu mampu bangun untuk tahajud, walau hanya 2 rakaat, maka setelah salam, duduklah sejenak. Tenangkan napas, rasakan heningnya malam, lalu bacalah 2 ayat ini dengan perlahan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma anitum, harisun alaikum, bil mukminina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 1 kali dengan penghayatan. Kalau bisa hafalkan. Kalau belum hafal, baca dari kertas kecil yang kamu siapkan dari sekarang. Setelah itu, tutup dengan kalimat penuh makna. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kalimat pendek ini adalah permintaan tolong kepada Allah yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Sederhana, tapi ini kalimat yang pernah dibaca Nabi dalam kesulitan, dan diajarkan kepada Fatimah Az-Zahra saat beliau dalam tekanan hidup. Gabungan 2 ayat itu dan kalimat pendek ini akan menjadi formula kuat, yang tidak hanya mengetuk pintu langit, tapi menggetarkan dinding hati. Sudah banyak yang membuktikan, setelah mengamalkannya selama 7 malam berturut-turut. Dengan penuh keyakinan, mereka merasakan keajaiban kecil, rezeki yang lancar, ketenangan yang datang, masalah yang pelan-pelan terurai, bukan karena mantra, tapi karena kamu sedang mengikat hubungan langsung dengan langit. Metode kedua, amalkan setelah sholat subuh dan maghrib. Sahabat Asy-Syifa, ada 2 waktu yang disebut dalam banyak riwayat sebagai waktu perubahan takdir, yaitu waktu pagi dan petang, atau lebih tepatnya, setelah subuh dan setelah maghrib. Di waktu subuh, kita sedang membuka hari, dan di waktu maghrib, kita sedang menutup energi siang. Di 2 momen ini, langit mencatat niat, dan bumi mencatat arah langkah. Maka biasakanlah, setelah subuh dan maghrib, setelah zikir dan solawat, sisipkan 2 ayat ini, bacalah seperti kamu sedang menguatkan fondasi hidupmu sendiri. Dengan suara pelan tapi mantap. Kalau kamu sedang terburu-buru, cukup baca 1 kali. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa kamu sedang menyandarkan dirimu pada pemilik arsy yang agung. Bacaan ini akan mengalirkan kekuatan tak kasat mata dalam hidupmu. Mungkin kamu tidak langsung melihat uang datang, atau masalah selesai dalam sehari. Tapi kamu akan mulai merasa, langkahmu jadi lebih ringan, hatimu tidak mudah meledak, dan keputusan-keputusanmu lebih jernih. Inilah berkah yang halus, tapi nyata. Metode ketiga, jadikan zikir malam sebelum tidur. Sahabat Asy-Syifa, sebelum tidur adalah waktu paling spiritual, karena di saat itulah ruh kita akan diangkat untuk sesaat, lalu dikembalikan saat bangun. Maka tanamkanlah 2 ayat ini sebagai penutup hari.
Bacalah sebelum pejamkan mata, kalau bisa, dalam posisi berbaring miring ke kanan. Dengan kepala tenang di atas bantal. Bacalah 2 ayat ini, lalu ucapkan kalimat, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kamu bacakan ini dengan penuh keikhlasan, insya Allah, kamu akan merasa tidurmu lebih nyenyak, lebih damai, dan ketika bangun pagi, kamu seperti punya energi baru yang susah dijelaskan dengan logika. Bahkan banyak orang yang mengalami mimpi-mimpi indah setelah rutin membaca 2 ayat ini sebelum tidur. Ada yang mimpi bertemu orang-orang solih. Ada yang mimpi berada di tempat yang terang. Bahkan ada yang bangun dengan perasaan seperti habis dipeluk oleh sesuatu yang hangat. Inilah efek dari ayat yang bukan sekadar kalimat, tapi energi spiritual yang menyelimuti ruh. Bonus metode, tulis dan tempel di tempat yang kamu lihat setiap hari. Metode tambahan ini mungkin terlihat sepele, tapi jangan remehkan kekuatan pengulangan visual. Ambil kertas kecil, tulis 2 ayat ini dengan tulisan tanganmu sendiri. Lalu tempelkan di tempat yang sering kamu lihat, misalnya di cermin, di dekat meja kerja, di dashboard mobil, atau di pintu kamar. Setiap kamu lihat, bacalah dalam hati, walau cuma sepintas. Itu sudah cukup membuat hatimu kembali mengingat bahwa kamu punya sandaran. Metode ini sering digunakan oleh para santri, para pendakwah, dan orang-orang yang hidup dalam tekanan pekerjaan atau pergaulan. Mereka tahu, dengan terus melihat ayat itu, hati mereka akan terus mengingat arah pulang, yaitu kepada Allah. Sahabat Asy-Syifa, semua metode ini bisa kamu mulai hari ini. Juga, tidak perlu tunggu waktu khusus. Tidak perlu jadi ustadz atau hafiz dulu, karena yang diminta hanya satu, hati yang ingin berubah. Kalau kamu baca 2 ayat ini, lalu kamu resapi, lalu kamu jadikan sebagai bagian dari perjalanan spiritualmu, maka kamu sedang membuka gerbang cahaya yang selama ini tertutup. Dan siapa tahu, Allah memang sudah siapkan hadiah untukmu, tapi baru akan turun, kalau kamu membuka pintu langit lewat ayat ini. Sebelum kita tutup bagian ketiga ini, aku ingin ajak kamu tulis di komentar, aku akan amalkan 2 ayat ini setiap hari, demi hidup yang lebih tenang. Dan jangan lupa ketik 77, untuk terus menyalurkan energi positif kepada semua sahabat Asy-Syifa yang sedang menjemput pertolongan dari langit. Di bagian kesimpulan nanti, kita akan refleksikan semua yang sudah kita bahas. Apa makna sebenarnya dari 2 ayat ini? Kenapa ayat ini datang saat umat sedang kehilangan arah? Dan bagaimana menjadikannya bagian dari perjalanan spiritual seumur hidup. Sampai jumpa di bagian akhir. Masih di Syifaul Qalbi, masih bersama ayat dari Jibril, masih bersama cinta Rasul, dan masih bersama kamu, yang sedang ingin pulang. Sahabat Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, berarti hatimu bukan lagi sedang sekadar mencari, tapi sudah siap menerima. Dan itu tanda bahwa jiwamu sedang dipandu oleh cahaya yang tidak semua orang diberi. Selama 3 bagian sebelumnya, kita telah berjalan bersama, membuka lembaran ayat yang selama ini tersembunyi, membongkar rahasia 2 ayat pamungkas surah At-Taubah, ayat yang tidak diawali dengan basmalah, tapi ditutup dengan kelembutan Rasul dan kekuatan tawakal, ayat yang disampaikan Jibril sebagai hadiah istimewa untuk umat Muhammad. Dan kamu, iya, kamu, adalah salah satu dari sedikit hamba yang dipilih untuk mengetahuinya hari ini. Kalau kamu merasa hidupmu terasa buntu akhir-akhir ini, banyak usaha yang mentok, doa yang belum kunjung terjawab, hati yang mudah gelisah, badan yang berat melangkah, maka bisa jadi, bukan karena kamu kurang doa, tapi karena kamu belum membuka pintu yang tepat. Dan pintu itu, ada di dalam 2 ayat ini. Sebuah ayat, sebuah panggilan pulang. Sahabat Asy-Syifa, pernahkah kamu merasa seperti sedang jauh dari rumah? Padahal kamu sedang ada di dalam rumah. Tapi jiwa rasanya seperti tersesat. Seperti kosong. Seperti mencari sesuatu tapi tidak tahu apa. 2 ayat ini, bukan hanya rangkaian kata, tapi panggilan lembut dari langit untuk kita yang sedang lelah. Bayangkan, saat langit terasa jauh, ketika hidup begitu keras, Allah tidak menyuruhmu menambah beban, tapi justru memberi 2 kalimat yang menjadi payung bagi hati yang hampir pecah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma anitum, harisun alaikum, bil mukminina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa,
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rasul bukan asing, beliau dari kaum kita, beliau sayang, beliau peduli, dan saat semua manusia berpaling, ada satu kalimat penutup yang menjadi selimut bagi jiwa. Hasbiyallahu, cukuplah Allah bagiku, jalan pulang dari kegelisahan. Setiap orang punya luka, ada yang dalam, ada yang tak terlihat, tapi semua itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan dunia, karena dunia hanya memberi perban, tapi langitlah yang menyembuhkan. Dua ayat ini menjadi jalan pulang dari kegelisahan. Kalau kamu baca perlahan, dengan suara hati, maka kamu sedang berbicara dengan pemilik segala urusan. Banyak yang sudah merasakan, dari yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan orang tersayang, yang tersandung hutang, yang tersakiti orang terdekat. Lalu mereka datang kepada dua ayat ini, membacanya malam-malam, sambil meneteskan air mata, dan setelah beberapa hari, hati mereka mulai lapang. Langkah mereka jadi ringan, karena hati yang tersambung dengan langit, pasti dituntun menuju tenang. Kunci tawakal yang sebenarnya, sahabat Asy-Syifa, tawakal bukan menyerah, tawakal bukan lepas tangan, tawakal adalah menyandarkan diri pada zat yang tidak pernah gagal memenuhi janji. Dan dua ayat ini adalah formulasi lengkap tawakal sejati. Cukuplah Allah bagiku, kalimat ini kalau benar-benar diyakini, akan menggetarkan setiap ketakutan, menumpulkan semua kecemasan, dan menjadikanmu lebih kuat, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu tahu siapa yang menopangmu. Tawakal itu seperti kamu masuk ke dalam kapal besar. Kamu tahu ombak akan datang, angin bisa menerpa, tapi kamu yakin, kapal itu tidak akan tenggelam. Karena nahkodanya adalah zat yang memiliki arsy yang agung. Jadi sahabat, kalau hari ini kamu sedang berjuang, sedang menggenggam harapan yang rapuh, bacalah dua ayat ini, bukan sekadar lisan, tapi dari dalam dada, dengan penuh percaya bahwa Allah tidak akan mengecewakan orang yang bergantung padanya sepenuhnya. Amal kecil yang mendatangkan pertolongan besar. Salah satu pelajaran besar dari dua ayat ini adalah betapa amal yang kecil di mata manusia bisa menjadi besar di sisi langit. Kamu hanya baca dua ayat, lalu lanjut dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Tapi niatmu penuh, hati kamu lapang, lidahmu ikhlas, maka jangan kaget kalau yang datang bukan hanya ketenangan, tapi juga jawaban-jawaban yang selama ini kamu nantikan. Ada yang mengamalkannya sambil menangis, ada yang membacanya di tengah malam sunyi, ada yang mengulanginya setiap pagi sebelum kerja, dan setiap kali itu pula, langit seperti membuka satu pintu baru. Allah Maha mendengar, dan tidak akan menyia-nyiakan amal kecil, apalagi jika dilakukan terus-menerus, dengan harapan yang jujur, cinta Rasul dan dekapan langit. Sahabat Asy-Syifa, jangan lupa bahwa dua ayat ini bukan hanya tentang doa, tapi juga tentang cinta kepada Rasulullah. Karena ayat ini dimulai dengan pujian dan penggambaran indah tentang Nabi, bahwa beliau sangat cinta pada umatnya, berat melihat kita susah, sangat ingin semua kebaikan datang kepada kita. Beliau adalah orang yang rauf lembut, rahim penyayang. Ketika kita membaca ayat ini, kita sedang diingatkan bahwa ada seseorang yang tidak pernah melupakan kita. Bahkan hingga nafas terakhirnya, beliau masih menyebut, "Ummati, ummati." Apakah kita tega melupakannya? Apakah kita tega menjadikan ayat ini hanya sebagai pelengkap zikir? Bacalah ayat ini sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk kerinduan, dan biarkan hubunganmu dengan Rasul kembali menyala. Karena ketika kamu mencintai Rasul, dan tawakal kepada Allah, maka kamu sedang memeluk dua kekuatan paling besar di semesta ini. Hidupmu tidak akan sama lagi. Sahabat Asy-Syifa, kalau kamu jadikan dua ayat ini sebagai bagian dari hidupmu, maka bersiaplah, hidupmu tidak akan sama lagi. Bukan berarti semua masalah langsung hilang, tapi cara kamu memandang masalah akan berubah. Kamu akan lebih tenang, lebih sabar, lebih yakin, dan lebih sadar bahwa semua sudah ada dalam genggamannya. Kalau kamu hari ini sedang berjuang, bacalah dua ayat ini. Kalau kamu sedang bersyukur, bacalah dua ayat ini. Kalau kamu sedang hancur, bacalah dua ayat ini. Karena dalam setiap kondisi, dua ayat ini akan jadi pelita yang menuntunmu pulang ke arah yang benar. Sahabat Asy-Syifa, video ini bukan tentang ilmu tinggi, bukan juga tentang dalil panjang, tapi tentang hati yang ingin sembuh, hati yang sedang mencari pelita, dan hati yang sudah letih mencari jawaban dari bumi.
Padahal jawabannya sudah turun dari langit sejak 1400 tahun lalu. Kalau hari ini kamu menangis, itu bukan kelemahan, tapi itu tanda bahwa ruhmu sedang menyentuh cahaya. Kalau kamu merinding, itu bukan kebetulan, tapi karena ada bagian dari dirimu yang sedang dipeluk oleh rahmat-Nya. Jangan sia-siakan. Dua ayat ini bukan untuk didengar saja, tapi untuk diamalkan, untuk disayangi, untuk dijadikan teman hidup. Bismillah. Mulai malam ini, bacalah dua ayat ini dengan hati. Ulangi pagi dan malam. Jadikan doa, jadikan zikir, jadikan jembatan menuju kehidupan yang lebih bercahaya. Sebelum kamu tutup video ini, tolong tulis di komentar, aku berjanji akan menjaga dua ayat ini dalam hidupku. Dan jangan lupa tulis 77 untuk terus menyalurkan energi positif. Agar video ini sampai ke hati-hati yang sedang patah dan ingin bangkit. Terima kasih sudah membersamai sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Syifaul Qalbi. Semoga dua ayat ini menjadi cahaya di gelapmu, kekuatan di rapuhmu, dan jawaban di gelisahmu. Sampai bertemu di video berikutnya. Masih bersama hati, masih bersama cahaya, masih bersama Syifaul Qalbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.